Caca itu tahu jadi seusia-usia sampai adik-adik belasan tahun. Betapa fanatiknya, betapa loyalnya dia. Seger-seger, seneng-senengnya. Kita tiadakan. Makanya saya mengajak Mas Hamim dan Mas Alek dan kita memberikan kepercayaan. Merayakan di tanggal 17 malam menjelang tanggal 18 Juni itu kemudian terjadi hiruk pikuk dan lain-lain, itu kan akan menjadi cibiran publik. Ya, yang sedang menyimak kami ya, melihat Suara Surabaya melalui Suara Surabaya Mobile dan juga lewat browser. Tentu mungkin layarnya agak kecil tapi udah jelas kan. Ini di sini sudah ada lambang-lambang Persebaya. Karena ikonnya bonek, ikonnya Persebaya hadir di Suara Surabaya. Tapi saya sapa dulu tamu kita sore hari ini, ada AKBP Herlina, Kasat Binmas dari Polrestabes Surabaya. Ya, selamat sore, terima kasih Kak Su. Iya Bu, apa kabar Anda? Alhamdulillah sehat dan baik. Iya. Ada apa nih berani-berani yang ngajak Mas Hamim gimbal? Ini benar-benar kan sahabat kita yang di lapangan, Mbak. Oh iya, kalau nggak ada Mas Hamim sulit buat polisi juga mengendalikan teman-teman ya. Iya, makanya saya ajak ke sini benar-benar. Oke, Mas Hamim, apa kabar nih Mas? Kabar baik, kabar baik. Alhamdulillah. Rambutnya dipotong ya? Iya. Gak ada bola, Mbak. Nggak ada bola jadi akhirnya Anda potong. Gak ada gimbalnya. Oh iya, nggak ada gimbalnya dong ya? Makanya gak pede gitu. Nggak pede. Potongnya kapan? Berapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu jangan-jangan? Ya, barusan 2 bulan kemarin. 2 bulan. Itu potongnya gara-gara Persebaya mau ulang tahun. Enggak juga sih, Mbak. Nggak ada hubungannya dia diumumin ya? Karena gak ada bola ini. Karena nggak ada bola. Oke, bersama kita ada Mas Hamim Gimbal, ini supporter Persebaya sejati dari teman-teman dari Bonek. Dan ada Mas Alek Tualeka, perwakilan dari official Persebaya. Selamat sore Mas Alek. Sore, Wani. Wani ya, Wani. Ini mic-nya Mas Alek yang masih belum oke, teman-teman dari teknisi tolong bisa bantu ya. Oke, Bu Herlina dulu deh ya, sambil menunggu ini. Bu Herlina, ini jadi kedatangan teman-teman dari Polrestabes sekaligus ngajak Bonek dan Persebaya official datang ke sini, tentu ada hubungannya dengan ulang tahun ya Bu ya. Iya. Mungkin dari teman-teman kepolisian sendiri ada yang mau disampaikan, silakan Bu. Iya. Terima kasih Mbak Restu, kemudian Mas Hamim Gimbal, Mas Alek ya, serta saudara-saudara Bonek dan Bonenita. Bonita. Di Surabaya. Jadi memang kita bertiga sore hari ini on air di Suara Surabaya. Tentunya memang ada kaitannya dengan nanti kegiatan ulang tahun Persebaya ke 94 ya, hari ini dari tanggal hari Kamis ya, tanggal 17 ya, Tanggal 18 ya. Ya. Oke. Terkait dengan kita bertiga ada di sini, tentunya kami dari Polrestabes Surabaya menyampaikan himbauan ya kepada rekan-rekan Bonek dan Bonita. Nanti ketika ulang tahun ya Mbak, biasanya ulang tahun itu kan euforia senang begitu ya. Iya. Saya tidak melarang gitu, Polrestabes tidak melarang. Cuman ya silahkan rekan-rekan semua Bonek dan Bonita melakukan mungkin tiup lilin atau apa gitu di rumah gitu, atau di wilayahnya dari korbel masing-masing gitu, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oh iya. Tiup lilin di rumah masing-masing. Iya. Ya apa Mas? Jadi gini, ini sih ulang tahun Persebaya apa aku ya? Ya susah sih sebetulnya, tapi ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan kondisi. Iya. Oke. Artinya begini Mbak, ada beberapa di media sosial ya, artinya mengajak untuk berkumpul di Taman Sari begitu. Oh kan. iya. Ini kaitannya dengan yang saat ini memang perkembangan COVID ya, utamanya di Surabaya, secara umum di Jawa Timur memang lagi meningkat. Oleh karena itu kita membatasi adanya kerumunan-kerumunan atau potensi ya potensi yang ada di masyarakat untuk masyarakat berkumpul itu semaksimal
kita tiadakan. Ya. Makanya saya mengajak Mas Hamid dan Mas Alex dan kita memberikan kepercayaan kepada rekan-rekan bonek dan bonita yang ada di Surabaya dan mungkin yang ada di luar Surabaya ini, bahwa kita percaya bahwa mereka dengan kita himbau seperti ini, kita on air bersama seperti ini, mereka akan mengerti. Oke, harapannya seperti itu ya. Seperti itu. Baik, tapi Bu Erlina saya kasih note bahwa apa yang Ibu sampaikan tadi, polisi tidak melarang. Ya. Tapi kita menyesuaikan dengan kondisi saat ini ya. Iya. Mas Alex dulu sebelum saya Baik, ke baik. boneknya. Baik. Mas Alex, tapi kalau Persebaya sendiri emang ada apa? Ada parti-parti kah gitu ya? Atau yang atau sebutannya syukuran kecil-kecilan atau seperti apa? Silakan Mas. Baik, Mbak Restu. Kita itu selama era pandemi sudah 2 kali mengalami ulang tahun 2020 kemarin dan tahun ini juga. Kalau pengalaman dari tahun kemarin kita hanya sekedar undangan kecil-kecil aja, official diundang, kemudian doa bersama. Itu sebagai bentuk peringatan kepada pandemi kemanusiaan yang sedang berlangsung. Kami menghargai bahwa kerja-kerja sosial di luar itu kan dibatasi, sehingga Persebaya juga tidak mau beroforia hanya dengan merayakan ulang tahun itu. Dan itu akan kita ulangi lagi di tahun yang ini. Kita tetap akan menghargai seruan dari pemerintah untuk membatasi aktivitas sosial itu. Tapi begini Mbak, yang mau kita tekankan, saya sepakat dengan Bu Erlina bahwa ulang tahun itu kan momentum yang sangat sakral. Harus kita rawat semangat itu, karena itu adalah momentum naik kelas. Persebaya semakin dewasa, bukan semakin tua ya, tapi semakin dewasa. Otomatis para pendukungnya juga harus semakin dewasa. Memang pihak kepolisian tidak memberikan larangan terhadap teman-teman bonek untuk merayakan ulang tahun kali ini, tapi pihak kepolisian itu memberikan kepercayaan kepada teman-teman supporter untuk merayakan ulang tahun ini secara bijak, secara dewasa. Karena apa? Bonek ini kan sudah naik level berkali-kali. Saat pandemi datang, kita menggelar aksi 1 juta masker, dan itu menjadi pionir untuk supporter seluruh Indonesia. Waktu Piala Menpora kemarin ada seruan untuk nonton dan dukung tim di rumah saja. Bonek patuhin itu, dan kita bisa. Dan ini sudah menjadi sebuah catatan positif untuk publik. Sepak bola sudah mendapat kepercayaan dari pihak kepolisian, sehingga kesuksesan di Piala Menpora kemarin kemudian konsekuensinya adalah kepolisian memberikan izin kepada kompetisi Liga 1 berlangsung. Nah, maksud kami adalah jangan sampai kita salah mencerminkan kepercayaan dari pihak kepolisian ini, kemudian itu menggugurkan seluruh kegiatan positif yang sudah kita lakukan selama ini. Karena misalnya kalau teman-teman kemudian ada kampanye untuk konvoi dari luar kota untuk kumpul di satu titik Tambasari misalnya, lalu merayakan di tanggal 17 malam menjelang tanggal 18 Juni itu, kemudian terjadi hiruk pikuk dan lain-lain, itu kan akan menjadi cibiran publik. Karena begini Mbak, prestasi yang udah kita lakukan bersama-sama jadinya hilang gitu ya, ini kita bisa mencontohin 2 bulan yang lalu ada salah satu tim ibu kota juara Piala Menpora, dan itu adalah prestasi klub mereka. Kemudian prestasi itu tidak terdengar luas karena apa? Karena supporternya merayakan secara euforianya di pusat kota, ribuan orang kumpul membakar flare dan lain-lain, sehingga prestasi itu tidak disorot. Tapi iya benar. Maksud saya itu jangan sampai perayaan yang salah kemudian menutupi prestasi-prestasi yang sudah kita lakukan selama ini. Baik, Mas Alex, tapi balik lagi ya, ini flashback ke tahun yang lalu. Tahun lalu apakah teman-teman dari bonek sendiri mengikuti arahan untuk tidak arak-arakan, tidak konvoy dan lain sebagainya gitu? Ada, benar. Itu intinya jumlahnya tidak semasif seperti tahun-tahun yang normal ya. Tahun 2020 itu memang ada perayaan. Bahkan ada 2 bonek juga yang meninggal setelah pulang merayakan ulang tahun di Surabaya, kemudian mungkin ngantuk pagi-pagi kecelakaan di sekitar Sidoarjo Pasuruan. Kami sungguh official Persebaya dan teman-teman koordinator tribun, koordinator supporter juga menyayangkan itu, sehingga kami berharap kejadian-kejadian seperti itu tidak terulang. Kita harusnya lebih dewasa merayakan ulang tahun ini, mungkin di rumah saja, kita berdoa di rumah saja. Toh Persebaya ini selamanya, bahwa pandemi ini selesai kita masih punya kesempatan untuk merayakan ulang tahun di tahun-tahun berikutnya. Mungkin saking kangennya ribun ya, kayak Mas Amin dan teman-teman ya. Jadi akhirnya kayak momentum. Tadi Anda katakan kalau ulang tahun tuh momentum ya. Akhirnya sudah meluap begitu banyak macamnya.
Oke, kawan Anda yang mendengarkan Suara Surabaya, mungkin baru saja bergabung ya dengan FM 100. Jadi sekali lagi, saat ini kita bahas tentang persiapan ulang tahun Persebaya. Jadi kita ingin ulang tahun ini bisa terselenggara dengan baik dan hikmat. Dan ini merupakan ulang tahun Persebaya kedua yang dilakukan dengan cara nggak biasa di masa pandemi. Sebetulnya kayak SS juga kemarin ulang tahun, kami mesti harus nggak open house dan macam-macam. Mau nyanyi tuh takut, nyanyinya dalam hati Mas. Nah ini disuruh niup lilinnya dalam hati. Mas Amin sendiri gimana nih Mas Amin Gimbal? Ya, makasih. Jadi saya harus menyapa dulu telur-telur bonek bonita ini. Iya. Salam satu nyari buat kalian semua. Wali. Sabang sampai Merauke. Iya, makasih Mas. Ya. Mungkin kalian semua sudah rindu akan merimbun atau nonton langsung Persebaya. Mungkin semuanya, saya rasa bonek bonita sejagat raya ini pastinya sudah deg-degan menghadapi menyambut hari ulang tahun yang ke-94 ini. Nah, tentunya dari Caca lah istilahnya Caca. Iya, Cak Amin. Iya. Caca nggak ngelarang lah istilahnya sama seperti Yudhina tadi. Nggak ngelarang kan. Caca ya tahu dari seusia sampai adik-adik belasan tahun betapa fanatiknya, betapa loyalnya dia, seger seneng-senengnya. Sedangkan ini masa pandemi kan, ayo ditahan, kalau bisa meskipun nggak di rumahnya masing-masing, kita rayakan di paling nggak itu di core will-nya masing-masing, wilayahnya masing-masing. Okay. Apalagi yang jauh-jauh dulu dari luar kota, hormat bagi kalian semua. Jangan sampai nantinya tahan diri lah, jangan sampai menumpuk di kota Surabaya dan akhirnya nanti Surabaya jadi zona merah lagi. Nanti bonek, ya dipikir bonek yang bikin merah gitu ya Mas ya. Iya, karena Surabaya itu hijau. Oh iya benar. Apalagi Iya. seperti Mas Alex tadi sampaikan, jangan sampailah timbul nanti ada ya kecelakaan atau apa. Nah, itu kan harus dipikirkan juga keluarga sampai Mbak Fedi ya. menunggu di rumah, orang-orang yang sayang sama sampean itu menunggu di rumah. Ayo Iya. kita rayakan secara semestinya aja lah. Mas Amin tapi banyak ya yang sudah mulai ya kita dengerin gitu kayak Udah. wah iki wes siap-siap kabeh iki Mas. hampir nggak ini, semua kontak sudah siap semua. Tapi Semuanya siap ya. tetap saya dan koordinator yang lain, penasihat tribun juga tidak henti-hentinya menghimbau paling enggak biar meminimalisasi Minimalisir. Minimalisir Ya. ya. Oke. tidak menumpuk, Apa ya, tidak menumpuk, supaya- ada penumpukan lah. Oke, adik-adik ini atau teman-teman bonek bisa nurut sama Mas Amin ini mau didirijeni dari jarak jauh atau Iya, apa ya Mas? dirijen. Ya Mas. Cuma kalau misalnya saya dengar ya Bu Herlina, maaf kalau saya salah, Iya. katanya kok mau nyalain ada selebrasi di TL misalnya di traffic light, Iya. klakson bersama Iya, atau benar, gimana? benar. Ini tuh gimana Iya, Mas Amin? Ini kemarin dari kami juga udah melayangkan surat ke Bapak Wali Kota tentang ini TL ya, traffic light. Ya. Kalau bisa nantinya tanggal 18, satu hari aja, setiap lampu merah di sudut-sudut kota Surabaya yang biasanya ada pesan-pesan dari Ibu Risma biasanya, Oh ya. ayo itu, Ah. bisa diisi dengan anthem Persebaya. Oh gitu. Atau bonek atau apa lagu-lagu itulah. Ah. Jadi biar semua masyarakat di Surabaya ini merasakan bangga. Jadi artinya kita nggak perlu berkumpul karena toh kalau di jalan-jalan udah kelihatan kalau Persebaya lagi ulang tahun. sampai berdoa nak, pada kona lampu merah, nyanyi terus, Nyanyi. kuliah terus ya nyanyi. Terus kalau nyanyi minta Pis abang lo terus kita. Ya semoga ini bisa terrealisasi. Iya. Besok baru dipanggil. Siap. Yang kedua- Itu masih belum ada keputusan ya? Belum. Ada surat balasan Besok dari baru. Pak Wali? Semoga besok bisa terrealisasi. Oh gitu Bisa ya. disetujui. Iya, ini baru ya Mas ya karena tahun lalu nggak ada ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Mas Amin? Ya juga ini ada apa? Hmm. Kita mengadakan takziah. Ziarah. Kami juga mengajak, ziarah ke makam-makam para
pejuang para pendiri Persebaya dan dulur-dulur almarhum bonek yang kita sambangi ke makamnya. Kita mengajak teman-teman dulur-dulur bonek bonita semua monggo kalau mau ikut. Nanti kalau teknik di lapangan biar gak ada penumpukan massa, kita atur, kita jemput bola atau setiap di makam pahlawan itu kita bagi orang. Itu nggak susah tidak ada nanti, Mas. penumpukan ya. Nggak susah itu nanti. Harusnya ada Kita ada kegiatannya korwil. Kita ada harus korwil. daftar ke korwil gitu atau gimana? Ya, gitu. kita langsung ada titik kumpul di. Kalau yang ini diizinkan ya Bu Herlina? Ya, yang penting itu tadi Mbak. Amisnya ini Mbak. Iya. Amis. Dalam kegiatan itu mungkin Mas Amir juga masalah membatasi mungkin maksimal berapa 50 Iya, tapi nanti bisa artinya koordinasinya itu kayaknya masih akan terus berjalan ya. Oke, yang terakhir masalah yang ini disampaikan kembali untuk para bonek dan bonita tercinta Persebaya. Silakan. Baik, yang pertama yang kita khawatirkan itu adalah gelombang supporter yang datang dari luar kota Surabaya. Dan buat informasi aja, tadi kita sudah ketemu Pak Marji, Kapolres Sidoarjo, dan sudah sama-sama kita menghimbau, kita bikin video untuk dikampanyekan kepada bonek-bonek yang ada di luar Surabaya untuk tidak konvoy ke kota Surabaya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pesan ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya ini bulannya Surabaya dan Persebaya, karena momentumnya masih semangat ulang tahun kota Surabaya itu sendiri, dan ini menjelang ulang tahun Persebaya, sehingga masukan dari teman-teman seperti Mas Hamim dan teman-teman untuk adanya nuansa ulang tahun Persebaya itu di sejumlah travel itu bisa direalisasikan, dan itu bukan hanya lagu-lagu Persebaya aja, bisa juga diselingi dengan lagu-lagu Kota Perjuangan dan lain-lain yang itu mencerminkan ulang tahun Kota Surabaya. Kota Surabaya dan Persebaya dan Suara Surabaya. Dan Suara Surabaya. Tapi pesan terakhir itu adalah ulang tahun ini kan sudah sering kita rayakan. Yang perlu kita persiapkan energi besar itu adalah bagaimana kita sama-sama mendukung tim ini untuk merayakan juara Persebaya. Karena kalau ulang tahun itu setiap tahun pasti akan ada perayaan. Tapi kalau juara kan tidak tiap tahun. Sehingga ayo sama-sama kita bersinergi, supporter dengan cara mereka untuk mendukung tim ini yang lebih dewasa, manajemen dan ofisial juga akan berjuang habis-habisan membentuk tim ini lebih kuat. Teman-teman dari pihak kepolisian juga yang selama ini sudah sangat bersinergi dengan kita. Pertemuan hari ini di SS itu karena inisiatif dari Bu Herlina yang buat kami itu akan memasifkan kampanye untuk tetap jaga kota Surabaya di tengah pandemi. Baik, Mas Hamim Gimbal ini yang paling didengerin sama adik-adik kita ya, atau teman-teman bonek dan bonita. Waktunya 1 menit. Ngomong sembarang Mas, tapi kudu diturut arek-arek. Ya apa Mas? Gak usah gini. Jadi buat bonek yang memang kayaknya susah ya, dan hanya mau mendengarkan suara Mas Hamim, silakan. Yes, semuanya lah, kayak dulu kafe, kayak API sampai kafe, kayak API Persebaya, kayak API keluarga kita semua. Apa yang dikatakan dari awal tadi, monggo sayangilah sampean sendiri dan juga keluarga sampean, karena ini masih masa-masa pandemi. Cintailah kota sampean juga. Nah, ini adalah tes bagi kalian semua. Kalau bonek ini bisa tertib lah melewati masa-masa ini, nggak menutup kemungkinan Piala Dunia di PBB. Kita sebagai tuan rumah ini ajukan jempol ini. Iya, baik ya. Jadi jangan sampai lah ini dirusak oleh 1-2 orang yang ini kan. sayang ya. Buktikan di masa yang sulit ini supaya Surabaya pun bisa layak menjadi tuan rumah. Oke. Iya, Mas Hamim, makasih banyak. Saya berharap banget mudah-mudahan para bonek bonita dengerin kita. Kalau enggak, orang tuanya yang denger bisa nyampein kepada putra-putri untuk semuanya tidak berbondong-bondong masuk Surabaya pada tanggal 17 dan 18. Kita doakan mudah-mudahan Persebaya ini makin maju, makin juara, dan kita bisa kembali tribun lagi.
kasih ya sudah hadir di Suara Surabaya. Salam satu nyali. Wai. Makasih Mas Alex, Koleka. Terima kasih untuk Mas Hamid Jimbang. Salam satu nyali. Wai.